Burung sekretaris adalah burung pemangsa besar endemik Afrika yang unik karena hidup dan berburu di darat, bukan di udara, dan terkenal dengan kaki panjang seperti bangau serta bulu mata lentik. Predator sabana ini memakan ular, reptil, dan mamalia kecil dengan cara menendang mangsa dengan sangat kuat. Burung ini memiliki tinggi hingga 1,2 meter dengan bulu abu-abu muda, paha hitam, dan bulu panjang di kepala membuatnya terlihat seperti juru tulis sehingga disebut sebagai burung sekretaris. Meskipun bisa terbang dan bersarang di pohon, mereka lebih banyak berjalan kaki, menempuh jarak hingga 20-30 km per hari untuk berburu. Mereka memiliki tendangan yang mematikan. Ular, termasuk kobra, ditaklukkan dengan tendangan cepat dan kuat yang mampu menghancurkan tengkorak mangsanya. Biasanya ditemukan di padang rumput terbuka dan sabana di wilayah sub-Sahara Afrika. Burung ini dikenal setia pada pasangannya dan cenderung hanya memiliki satu pasangan seumur hidup. Keunikan burung ini terletak pada perpaduan antara parasnya yang menawan dan kemampuannya sebagai predator mematikan yang berburu di darat. Nama sekretaris berasal dari jambul bulu hitam di bagian belakang kepalanya yang menyerupai pena bulu yang biasa diselipkan di belakang telinga juru tulis pada abad ke-19. Bulu abu-abu dan paha hitamnya juga terlihat seperti sedang memakai jas ekor dan celana pendek. Salah satu fitur fisiknya yang paling menonjol dan sering dianggap cantik adalah bulu matanya yang sangat panjang dan lentik, yang sebenarnya berfungsi untuk melindungi mata dari debu saat berburu di padang lumpur. Bulu mata yang lentik dan menawan. Dan burung ini termasuk predator darat yang tangguh. Berbeda dengan kebanyakan burung pemangsa seperti elang yang menyerang dari udara, burung sekretaris lebih suka berburu dengan berjalan kaki. Mereka sanggup berjalan hingga 20-30 km per hari demi mencari mangsa. Burung sekretaris memiliki tendangan yang mematikan. Burung ini dikenal sebagai pembunuh ular yang handal. Ia melumpuhkan mangsanya dengan tendangan cepat yang kekuatannya bisa mencapai 5 kali berat tubuhnya sendiri hanya dalam hitungan detik. Burung sekretaris memiliki kaki terpanjang di kelasnya. Ia memiliki kaki yang sangat panjang, mirip dengan burung bangau, menjadikannya burung pemangsa tertinggi di dunia dengan tinggi mencapai 1,3 meter. Kaki ini dilapisi sisik tebal untuk melindunginya dari gigitan ular berbisa. Burung sekretaris adalah hewan monogami yang sangat setia. Biasanya mereka hanya memiliki satu pasangan seumur hidup. Burung sekretaris membangun sarang berukuran besar berbentuk platform di puncak pohon akasia berduri dan biasanya dikerjakan bersama oleh jantan dan betina selama berbulan-bulan. Sarang ini terbuat dari tumpukan ranting, dahan, rumput, bulu mamalia, dan kotoran. Dan sarang tersebut cenderung digunakan kembali dan ditambah ukurannya dari tahun ke tahun. Mereka memilih pohon akasia yang tinggi dan berduri untuk melindungi sarang dari predator darat. Bahan utamanya adalah ranting yang dirangkai menjadi struktur yang kuat dan lebar dan terkadang mencapai diameter lebih dari 2,5 meter. Dan proses pembuatan sarang bisa memakan waktu lama, bahkan hingga 6 bulan untuk menyelesaikannya sebelum masa bertelur. Mereka saling bekerja sama sesama pasangan. Meskipun seringkali jantan lebih aktif dalam mengumpulkan material,
baik jantan maupun betina berpartisipasi dalam membangun dan menata sarang. Struktur sarang mereka, bagian dalam sarang sering dilapisi dengan bahan yang lebih lunak seperti rumput dan kotoran untuk memberikan kenyamanan bagi telur dan anak burung. Dan sarang mereka sering digunakan ulang. Sepasang burung sekretaris sering menggunakan sarang yang sama selama bertahun-tahun, terus menambahkan bahan baru di atas sarang lama pada setiap musim kawin. Sarang yang kokoh ini krusial karena burung sekretaris biasanya menetaskan 1 hingga 3 butir telur yang membutuhkan perlindungan dari cuaca dan pemangsa selama masa pengeraman sekitar 42 hingga 50 hari. Burung sekretaris adalah karnivora oportunistik yang memakan hampir semua hewan kecil yang mereka temukan di atas tanah. Meskipun terkenal sebagai pemburu ular, sebagian besar diet mereka justru terdiri dari serangga dan mamalia kecil. Serangga merupakan porsi terbesar dari diet mereka, termasuk belalang, kumbang, tawon, dan jangkrik. Dan mereka sangat ahli berburu ular, termasuk kobra dan viper yang berbisa, kadal, bunglon, dan kura-kura kecil. Dan mereka memakan mamalia kecil seperti tikus, tupai, kelinci muda, musang, dan landak kecil. Kadang-kadang mereka memakan burung kecil beserta telurnya, memakan katak, kepiting, dan bahkan bangkai hewan yang mati akibat kebakaran rumput. Tidak seperti burung pemangsa lain yang menyambar dari udara, burung sekretaris berburu sepenuhnya di darat dengan berjalan atau berlari. Dan mereka membunuh mangsanya dengan tendangan atau injakan kaki yang sangat kuat untuk melumpuhkan atau mematahkan tulang mangsa sebelum menelannya utuh. Burung sekretaris memiliki peran krusial sebagai predator puncak di savana Afrika yang menjaga keseimbangan populasi berbagai hewan kecil dan menjadi indikator kesehatan lingkungan. Mereka memangsa sejumlah besar serangga seperti belalang dan kumbang serta tikus dan mamalia kecil lainnya yang sering dianggap hama bagi hasil pertanian manusia. Dan burung ini membantu mengatur jumlah reptil beracun seperti kobra dan viper dan di komunitas lingkungan mereka sehingga tidak terjadi ledakan populasi pemangsa berbisa. Keberhasilan mereka dalam bersarang mencerminkan kesehatan ekosistem padang rumput secara langsung. Penurunan jumlah salang atau kegagalan pembiakan menjadi sinyal awal bagi peneliti mengenai adanya masalah lingkungan seperti perubahan iklim atau kerusakan habitat. Kadang-kadang burung ini memakan bangkai hewan yang mati akibat penyebab alami atau kebakaran rumput yang membantu mengurangi risiko penyebaran penyakit dari sisa-sisa hewan yang membusuk. Secara historis, beberapa petani memelihara burung sekretaris di area pertanian untuk menjaga lahan dari gangguan tikus dan ular. Burung sekretaris adalah hewan endemik Afrika yang menghabiskan sebagian besar waktunya di darat. Habitat alami mereka mencakup wilayah terbuka yang luas untuk memudahkan perburuan mangsa. Mereka tersebar di seluruh wilayah Afrika Sub-Sahara, mulai dari Senegal di barat hingga Somalia di timur dan meluas ke selatan hingga Afrika Selatan. Habitat favorit mereka adalah padang rumput terbuka atau semak belukar rendah. Mereka juga ditemukan di daerah perbukitan hingga dataran rendah di tepi pantai. Mereka menghindari hutan berkanopi rapat karena vegetasi yang terlalu tebal dapat menghalangi pandangan saat berburu dan membatasi mobilitas mereka. Meskipun berburu di tanah, mereka membutuhkan pohon, terutama jenis akasia lokal untuk bertengger di malam hari dan membangun sarang di puncaknya. Mereka cenderung menyukai daerah yang sedikit basah namun tetap terbuka, di mana populasi mangsa seperti ular dan tikus melimpah. Saat ini habitat asli mereka di padang rumput banyak yang beralih fungsi menjadi lahan peternakan atau pemukiman, yang menyebabkan populasi burung ini mulai menurun tajam
dan diklasifikasikan sebagai spesies yang terancam punah. Burung sekretaris ini diklasifikasikan sebagai spesies yang terancam punah, dan ancaman utama yang dihadapi oleh burung sekretaris adalah kehilangan dan fragmentasi habitat. Ini adalah ancaman terbesar. Savana terbuka dan padang rumput yang luas diubah menjadi lahan pertanian intensif, perkebunan dan pemukiman manusia. Serta adanya perubahan vegetasi, peningkatan tutupan vegetasi berkayu atau semak yang terlalu tebar di padang rumput menghalangi pandangan burung saat berburu mangsa di tanah. Dan adanya infrastruktur buatan manusia, kabel listrik, burung seringkali mati akibat menabrak kabel transmisi atau tersengat listrik, dan pagar kawat, juga penggunaan pagar untuk membatasi lahan peternakan sering menjebak atau melukai burung, terutama burung muda yang sedang belajar terbang. Kehadiran manusia dan penggembala ternak di dekat lokasi sarang seringkali mengganggu proses pembiakan dan menyebabkan kegagalan dalam menetaskan telur. Dan mereka berisiko mati setelah memakan bangkai atau mangsa seperti tikus yang telah terkontaminasi oleh pestisida atau racun yang digunakan manusia. Kekeringan yang semakin parah di wilayah Afrika mengurangi ketersediaan mangsa dan mengancam keberlangsungan hidup anakan diserang. Meskipun dalam skala lebih kecil, mereka terkadang diburu untuk tujuan tradisional atau ditangkap untuk diperdagangkan secara ilegal, dan hal ini menjadi ancaman bagi mereka.